amma maslahatu khalisat aw rajihatu wa la yanha illa amma mafsadatu khalisatu aw rajiha. Allah dan Rasulnya tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang mendatangkan kemaslahatan, dan tidaklah melarang sesuatu kecuali perkara yang benar-benar merusak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang arif, adil dan bijaksana, serta pemerhati ekonomi yang budiman, perkenalkanlah kami dari tim debat Cakrawala dengan saya Debbie Pratama selaku pembicara pertama, rekan saya Raihan Pramana selaku pembicara kedua, dan Muhammad Salman Al-Fareja selaku pembicara ketiga, yang pada kesempatan kali ini kami menyatakan sikap dengan lugas, tegas, dan mantap mendukung mosi perdebatan hari ini, yaitu halal value chain sebagai penguat ekosistem ekonomi Indonesia. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki tataran argumentasi, izinkanlah saya selaku pembicara pertama menyampaikan latar belakang dari mosi perdebatan yang akan kita bahas hari ini. Menurut Porter, halal value chain memiliki makna secara bahasa yang berarti nilai rantai, sedangkan secara istilah adalah kegiatan yang menyeluruh dalam proses pembuatan produk atau jasa dari mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan dan dapat dikatakan halal. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar dunia, menjadi salah satu modal bagi Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Salah satu strategi yang dalam mewujudkan visi misi Indonesia, maka strategi yang dapat digunakan adalah penguatan rantai nilai halal atau halal value chain. Value chain ini merupakan cara untuk menggambarkan pandangan terhadap suatu perusahaan sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Nilai bagi pelanggan didasarkan kepada 3 sumber dasar. Yang pertama, aktivitas yang membedakan produk. Yang kedua, aktivitas yang menurunkan biaya produk. Yang ketiga, aktivitas yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Value chain berupaya memahami bagaimana suatu bisnis menciptakan nilai bagi pelanggan dengan memeriksa kontribusi dan dari aktivitas-aktivitas yang berbeda dalam bisnis terhadap nilai tersebut. Dewan juri yang terhormat, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya pada tahun 2020 Indonesia ikut terdampak bencana COVID-19 dan menyebabkan Indonesia mengalami masalah dalam hal ekonomi. Ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, Indonesia pada triwulan 1 tahun 2020 mengalami penurunan. Sebelumnya, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada awal 2020 sebesar 5,1%. Persentase tersebut dikatakan naik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Hanya saja, proyeksi ini dilakukan sebelum terjadinya COVID-19 menyebar luas. Dikarenakan angka penderita mengalami kenaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2020 dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 2,41%. Pertumbuhan ini menjadi pertumbuhan terendah selama kurun waktu 4 tahun terakhir. Halal value chain hadir untuk menjawab permasalahan yang terjadi di saat Indonesia menggunakan sistem konvensional kemudian mengalami penurunan minat konsumen. Menjadi halal value chain sebagai jalan dalam mensejahterakan rakyat. Agar halal value chain Indonesia yang kompetitif serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemberdayaan ekonomi umat memerlukan setidaknya 4 hal penting. Yang pertama, menyegerakan dan mengakselerasi sertifikasi halal. Yang kedua, membangun ekosistem halal value chain integrasi antara unit-unit usaha kecil, menengah maupun besar. Yang ketiga, mengembangkan fokus produk yang kompetitif. Yang keempat, produksi dan pemasaran yang lengkap dari ujung ke ujung. Ada 5 sektor yang dapat dikembangkan dalam rancangan halal value chain ini. Di antaranya, yang pertama, sektor makanan dan minuman. Yang kedua, sektor pariwisata. Yang ketiga, sektor fashion. Yang keempat, sektor farmasi dan kosmetik. Dan yang kelima adalah sektor energi terbarukan. Dewan juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua akan melanjutkan bangunan argumentasi dalam sisi teoritis. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia perlu menjadi bagian dari global halal value chain agar dapat memainkan peran besar bagi industri halal di pasar domestik dan pasar global, yang mana hal tersebut akan mempelopori penerapan halal traceability dan halal asuransi sistem yang terpercaya. Terdapat 5 klaster bentuk dukungan pemerintah dalam pembangunan ekonomi syariah, diantaranya yaitu makanan dan minuman, pariwisata halal, fashion muslim, farmasi dan kosmetik, serta energi terbarukan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan memiliki beberapa strategi peningkatan ekspor produk halal.
Strategi ini menggabungkan beberapa instrumen yang tersedia, yaitu memanfaatkan instrumen kebijakan, seperti kebijakan relaksasi ekspor-impor untuk produk halal, menguatkan akses pasar produk halal Indonesia di pasar luar negeri, dan menyiapkan berbagai program untuk penguatan pelaku usaha ekspor produk halal. Dewan Juri yang terhormat, dengan dilaksanakannya kerjasama Indonesia dengan negara-negara muslim dapat meningkatkan nilai ekspor produk halal. Sinergi, kolaborasi, dan kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro serta ultramikro harus diperkuat guna mengembangkan halal value chain agar tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. The State of Global Islamic Economy Report menyusun dalam sebuah kerangka ekonomi etika global yang dapat mendorong peran ekonomi Islam pada tingkat global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso mengatakan, pandemi COVID-19 menjadi ujian bersama yang dampaknya tidak hanya pada terbatasnya aktivitas sosial masyarakat, tetapi juga terhadap perekonomian global dan domestik. Namun demikian, dalam kondisi tersebut, ekonomi dan keuangan syariah mendapatkan apresiasi dari Global Islamic Economy Indicator yang menempatkan Indonesia di peringkat keempat pada tahun 2020. Hal itu menunjukkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan peringkat terbaik dalam pengelolaan keuangan dan ekonomi syariah. Hal pertama yang patut kita sadari bersama, bahwa dampak etis utama dari dilaksanakannya setiap konsensus muamalah manusia salah satunya adalah ekonomi. Secara langsung berdampak pada manusia serta ekosistem planet ini. Untuk itu, ekonomi harus menciptakan kesejahteraan dan berkelanjutan dengan berbasis lingkungan sebagai bentuk amanah terhadap pencipta alam. Seperti yang terucap dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 85. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dewan Juri yang terhormat, rantai nilai pada industri halal dapat memperkuat ekosistem perekonomian Indonesia di saat perekonomian global mengalami penyusutan saat dilanda pandemi COVID-19. Agar halal value chain Indonesia yang kompetitif serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemberdayaan ekonomi umat memerlukan 4 hal penting. Pertama, menyegerakan dan mengakselerasi sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Dalam pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian, diterbitkannya sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk. Kedua, membangun ekosistem halal value chain yang berintegrasi antara unit-unit usaha kecil, menengah, maupun besar. Hal tersebut merupakan bentuk usaha dalam mempertumbuhkan ekonomi dan mensejahterakan rakyat. Yang ketiga, mengembangkan fokus produk yang kompetitif, nilai tambah yang dapat menarik perhatian dan niat membeli para konsumen. Keempat, produksi dan pemasaran yang lengkap end-to-end. Dalam proses produksi, apakah akan berbasis rakyat, umat, atau yang lain? Sementara dari sisi marketing, bisa dengan kampanye gaya hidup halal, memanfaatkan webinar dan seminar, termasuk bagaimana Indonesia memanfaatkan platform digital baik untuk pemasaran dan financing. Dewan Juri yang terhormat, dengan adanya program pemerintah terkait UMKM, masyarakat bisa memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas produksi dan memperluas jangkauan pemasaran produk halal tersebut. Saya sebagai pembicara ketiga akan melanjutkan bangunan argumentasi dari pembicara kedua melalui sisi sosiologis. Dewan Juri yang terhormat, penguatan rantai nilai pada industri halal dalam upaya memperkuat ekosistem ekonomi, menjadikan Indonesia berpeluang untuk menjadi produsen halal dunia. Hal itu dikarenakan ekonomi syariah dan industri halal di Indonesia merupakan sektor yang memiliki peluang pertumbuhan yang tidak hanya menarik secara lokal, tetapi juga menarik secara global. Hal itu sejalan dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia hingga saat ini. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Study Center atau MAPDA yang berjudul The Muslim 500 edisi 2022, jumlah penduduk muslim di Indonesia adalah 231,6 juta jiwa, menjadikan modal awal untuk memperkuat ekosistem ekonomi Indonesia pada industri halal. Berdasarkan data The State of Global Islamic Economy Indicator Report, ekonomi syariah Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 10 besar dunia. Angka ini kian naik menjadi peringkat kelima pada tahun 2019. Pada tahun 2020, ekonomi syariah Indonesia naik menjadi peringkat keempat. Menurut laporan Islamic Finance Development Indicator
2020, Indonesia masuk 5 besar negara dari 135 negara berdasarkan nilai asetnya yang mencapai 3 miliar US dollar di bawah Arab Saudi, Iran, Malaysia, dan Persatuan Emirat Arab. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia dapat meningkatkan ekspor barang halal ke negara-negara muslim. Selain itu, banyak negara konvensional mulai menerapkan halal lifestyle hingga ini menjadi peluang besar bagi Indonesia. Sementara itu, perekonomian global pada tahun 2022 diproyeksikan masih melanjutkan tren pemulihan dan akan bertumpu pada transisi pandemi menjadi endemi. International Monetary Fund memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 4,4%. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 sebesar 5,2%. Asesmen berbagai lembaga internasional yang menunjukkan bahwa Indonesia cukup resilient terhadap tekanan global. Di tengah tekanan inflasi global, inflasi Indonesia di Februari 2022 masih terkendali berada di bawah kisaran target sebesar 2,6%. Inflasi Indonesia masih terkendali di tengah tren peningkatan inflasi yang masih terjadi di berbagai negara. Seperti Uni Eropa, saat ini inflasinya mencatat sebesar 8,1% pada Mei 2022. Kemudian India, Korea Selatan, Inggris yang resiliasi inflasinya masing-masing tercatat sebesar 7,79%, 4,8%, dan 9% pada April 2022. Bahkan inflasi Rusia tercatat hingga mencapai 17,83%. Menurut laporan The State of Global Islamic Indicator, ada sekitar 1,8 miliar penduduk muslim di dunia yang menjadi konsumen industri halal. Jumlah itu akan terus bertambah dan diprediksi naik pada tahun 2030 yang mencatat 2,2 miliar umat Islam. Hal ini menjadikan potensi yang sangat besar untuk Indonesia dapat memaksimalkan produksinya terhadap kebutuhan industri halal. Indonesia dengan negara dengan penduduk mayoritas muslim seharusnya bisa menjadi pusat perkembangan ekonomi syariah dengan menjadi produsen halal dunia. Dalam indikator makanan, merupakan sektor terbesar di industri penempatan sekitar 56% dari pengeluaran muslim global di seluruh sektor gaya hidup. Total pengeluaran muslim di F&B adalah 1,24 triliun US dollar. Pada tahun 2016 yang diproyeksikan mencapai 1,64 triliun US dollar. Pada tahun 2022 dengan tingkat pertumbuhan 6,2% dari tahun sebelumnya. Kualitas produk halal atau biasa dikenal dengan halalan toiban menjadi alasan umat non-muslim untuk menggunakan produk-produk halal karena terdapat jaminan kebersihan, keamanan, dan kualitas produk untuk keseluruhan rantai produksi. Dewan Juri yang terhormat, kami dari bangunan argumentasi dan data-data yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa rantai nilai pada industri halal dapat memperkuat ekosistem perekonomian Indonesia, bahkan berpeluang menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah dan industri halal dunia. Pertumbuhan berbagai sektor industri halal, khususnya sektor keuangan, pariwisata, fashion, mulai diakui prestasi Indonesia di mata dunia. Kondisi geografis Indonesia serta bonus demografinya, perkembangan teknologi, serta pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014. Potensi tersebut dapat melalui peningkatan nilai ekspor dan cadangan devisa. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami menawarkan beberapa solusi kepada pemerintah dalam memperkuat rantai nilai industri halal di Indonesia. Yang pertama adalah perlunya pemerintahan untuk mengoptimalkan realisasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan menggandeng instansi, lembaga, maupun organisasi masyarakat untuk mempasifkan proses sertifikasi halal terhadap produk-produk yang ada di Indonesia. Yang kedua, mempererat dan memperluas kerjasama Indonesia dengan negara-negara muslim guna meningkatkan nilai ekspor produk halal seperti produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Hal itu tentu tidak bisa dipisahkan dari peran penting produsen produk halal Indonesia. Yang ketiga, memperdalam sinergi, kolaborasi, dan kemitraan antar pelaku usaha besar, pelaku usaha mikro dan kecil, serta ultramikro guna mengembangkan halal value chain agar tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Dengan adanya solusi tersebut, kami yakin dapat membantu upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem perekonomian Indonesia dan mewujudkan peluang Indonesia untuk menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah dan industri halal dunia. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami dengan tegas mendukung upaya penerapan halal value chain terhadap tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pasha untuk bangsa. Salam mahasiswa.